bisa ditanyakan ya. Oke, nah, jadi adik-adik sekalian, taksonomi Bloom ini dia ada dua edisinya, edisi yang lama sama terbaru. Nah, edisi yang terbaru inilah yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran kita di siswa-siswa. Pertanyaan ibu berikutnya, apa kegunaan dari mengetahui taksonomi Bloom khususnya di ranah kognitif? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita sebagai seorang calon guru itu wajib tahu tingkatan kemampuan berpikir seseorang? Coba ibu mau minta setelah seorang dari kalian menjawab, Anggun, Anggun Rahmaniar. Mungkin dengan mengetahui tingkatan kognitif juga bisa membantu kita untuk memahami perjalanan, bukan, sebagai pendidik kita dapat menyesuaikan kurikulum dengan metode pengajaran yang menantang siswa secara bertahap. Misalnya, setelah siswa menguasai pengetahuan dasar, mereka dapat diarahkan untuk berpikir lebih mendalam dan lebih kritis. Oke, bagus. Jawabannya ya benar ya. Tepuk tangan buat Anggun nih. Ya, jadi betul yang dikatakan oleh Anggun tadi, salah satu manfaat kenapa kita mempelajari taksonomi Bloom atau level kemampuan berpikir seseorang, agar pada saat nanti kita mengajar siswa, strategi yang kita berikan itu bisa tepat gitu. Mulai dari mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan konsep dasar dulu. Nah, setelah konsep dasar sudah kita ajarkan kepada siswa, sudah kita apa namanya? Sudah kita berikan kepada siswa, baru kemudian masuk ke kemampuan yang lebih tinggi, yaitu menganalisis. Betul ya? Ada yang punya jawaban yang berbeda atau jawaban lain? Satu orang lagi? Ada Ibu. Silakan, Putri. Ya Ibu izin. Hmm. Untuk mengetahui perilaku siswa yang berkaitan dengan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Itu aja Ibu. Oke, good. Bagus, Putri ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk di eh, pengkategorian. Nah, jadi, di dalam pengkategorian level kemampuan berpikir, sebelum Ibu menyampaikan dulu, seperti biasa nanti di akhir pembelajaran, kalian akan mengirimkan rangkuman apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi harapan Ibu kalian bisa memahami supaya apa yang dipahami nanti ditulis kembali menjadi sebuah rangkuman ya. Oke, jadi harus disimak. Ibu kembali ke materi. Jadi di dalam level kemampuan berpikir ini ada pengkategoriannya. Ada dua pengkategorian. Apa itu pengkategorian? Yaitu pengkategorian pada bagian kemampuan berpikir tingkat rendah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat rendah disebut sebagai low order thinking. Oke, kemampuan berpikir tingkat tinggi disebut high order thinking. Nah, Ibu ulangi. Kemampuan berpikir tingkat rendah disebut low order thinking, sementara kemampuan berpikir tingkat tingkat tinggi itu high order thinking. Nah, pertanyaannya, manakah yang masuk kategori kemampuan berpikir tingkat rendah dari C1 sampai C6 ini?
Apa ada yang tahu? Apa ada yang tahu? Pemahaman. C1, Bu. C1, betul. Mana lagi? C2, Betul. Mana lagi? C3. Betul. Ada lagi? Nah, itu kalau saja, Bu. Hah? Apa? Itu saja menurut Oh, saya. itu saja, betul ya. Jadi, eh, level kemampuan tingkat rendah itu terdiri dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan. Sementara itu, level kemampuan tingkat tinggi atau high order thinking terdiri dari apa aja? C4, C5, dan C6. Betul. Tepuk tangan dong. Tadi siapa yang jawab? Erni Erni. Mawan Oh, 1. Erni. Oke, good. Bagus ya. Nah, apa sih maksud dari level kemampuan berpikir ini? Maksudnya adalah sebelum kita memahami sebuah konsep, nah ini ya, sebelum coba Ibu pakai dulu garis nih supaya kalian bisa lihat. Nah, sebelum kita memahami sebuah konsep, maka kita harus mengingatnya dulu. Benar nggak adik-adik? Iya, Bu. Nah, contoh misal, kan orang nggak, anak-anak atau anak SD tuh nggak mungkin bisa menjelaskan bagaimana eh, maksud dari sila ketuhanan yang Maha Esa kan? Benar nggak? Kalau misalnya dia nggak ingat atau nggak tahu dulu apa itu ketuhanan yang Maha Esa, benar nggak? Hmm. Kalau dia belum bisa menyebutkan sila-sila Pancasila, maka dia nggak akan bisa menjelaskan apa itu sila-sila Pancasila. Benar nggak? Nah, jadi maksudnya di sini adalah eh, dalam menginterpretasikan piramida ini, ya, ini anggaplah piramida ya. Jadi maksudnya di sini adalah sebelum kita memahami sebuah konsep, maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Itulah kenapa C1 duluan. Ya, itulah kenapa C1 duluan. Nah, sebelum kita menerapkan sesuatu di C3, maka kita harus pahami dulu. Ini dasarnya ya. Jadi sebelum kita bisa paham sesuatu, kita harus ingat dulu sesuatu itu. Makanya kalau kita belajar tuh jangan langsung belajar maksud dari A gitu, jangan dulu. Kita harus bisa tahu dulu apa sesuatu itu gitu, gitu ya. Baru mengarah kepada kenapa. Itu kalau mengarah kepada kenapa tuh mengarah kepada pertanyaan yang bersifat memahami gitu ya. Nah, sebelum kita menerapkan sesuatu, maka kita harus pahami dulu. Nah, ini logikanya ya. Nah, sebelum kita menganalisa, maka kita harus menerapkan dulu. Gitu. Ini salah satu maksud dari piramida tersebut atau level kemampuan berpikir. Kemudian, sebelum kita menganalisa, sebelum kita mengevaluasi, kita harus analisis dulu. Tuh. Nah, sebelum kita eh, mengevaluasi, sebelum kita mencipta, kita harus mengevaluasi dulu. Nah, seperti itu analoginya. Nah, kemudian contoh misal, kalian ngajarin tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan siswa. Apakah pada saat mengajar implementasi nilai-nilai Pancasila, kalian langsung ngajarin contoh implementasi nilai Pancasila? Tidak. Ya, apa yang harus dimulai di awal? Kalau berdasarkan level kemampuan berpikir. Harus mengetahui isi dari Pancasila tersebut. Itu saja, Iya, Bu. betul. Jadi yang pertama itu adalah kita kenalkan dulu. Kenalkan dulu sila-sila Pancasilanya.
Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbolnya? Ada yang masih ingat? Bintang, Tang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. rantai, Sila sila kemanusiaan yang adil dan beradab rantai kah? Ayo, ayo nih. Nanti ngajarin anak SD-nya gimana ini? pohon beringin, Ibu. Yang ketiga itu, Ibu, pohon beringin. Yang Baru kedua itu aja, rantai, Ibu. baru aja Rantai, Ibu tadi ini apa namanya? Menguji ya. Benar tadi rantai. Rantai itu ya. kemanusiaan. Terus kalau sila ketiga apa? Pohon Pohon beringin, beringin. Pohon beringin. Sila keempat. kepala banteng, Ibu. Ya. Sila kelima. Padi dan Padi dan Abdul Padi. Nah, jadi kalau kita mengarah kepada kemampuan berpikir, maka kita tuh kalau ngajarin simbol-simbol itu, mengenalkan sila-sila Pancasila, itu masuk di C1, ya. Nah, itu tahapan kita ngajar siswanya. Nggak boleh langsung suruh mereka menerapkan tanpa kita ajarin dulu apa itu sila-sila Pancasila, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita Oh, kenalkan sila-sila Pancasila, kita mengarah kepada C2, memahami. Apa yang kita ajarkan kepada siswa yang berkaitan dengan memahami ini? memahami makna dari sila tersebut, Ibu. Ya, contoh seperti apa kira-kira? Misalnya Erni jadi guru, apa yang Erni akan lakukan? Misalnya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hmm. Eh, Bagaimana kita harus saling toleransi terhadap agama lain. Mungkin itu saja, Bu. Oke, nah kalau Ibu evaluasi, Erni itu langsung mengaplikasikan itu langsung loncat. Ya, konsep awal kita nggak boleh langsung loncat, nggak boleh langsung ngajarin bagaimana implementasi kalau dia belum tahu maknanya apa. Nah, jadi yang perlu kita ajarkan di C2 ini adalah buat dia paham dulu kalau sila ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya apa sih? Gitu. Oh, maksudnya adalah setiap warga negara itu eh, warga negara di Indonesia itu wajib yang pertama tuh memiliki keyakinan. Nah, wajib memiliki keyakinan. Kemudian apalagi yang kedua, kira-kira makna daripada sila pertama. Nah, itu yang kita ajarkan. Apa sih maksud dari sila pertama gitu? Nah, di memahami ini, untuk agar siswa memahami sila pertama, maka kita harus membuka yang namanya butir-butir sila-sila Pancasila. Kalian pernah baca tidak butir-butir Pancasila? Pernah baca butir-butir Pancasila? Kalau belum, sampaikan belum. Belum pernah. Belum. Oke. Jadi kalau nanti ngajar tentang Pancasila, harus tahu butir-butirnya. Karena di butir-butir Pancasila itu menjelaskan secara mendalam apa maksud dari sila pertama. Nah, baru kemudian setelah kita mencoba mengajak siswa untuk belajar maksud dari sila pertama misalnya, atau sampai sila kelima, barulah tahap berikutnya mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan. Contoh, kita ngajarin mengaplikasikan seperti yang tadi Erni bilang, bagaimana penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan, gitu kan? Nah, ini hmm, mengaplikasikan di sini adik-adik sekalian, itu bukan mengaplikasikan dalam bentuk sikap ya, bukan ya.
Maksudnya kalau misalnya sila pertama ngajarinnya tentang bertoleransi antar umat beragama, maka di sini tuh mengaplikasikannya kita nggak berbuat secara aksi nyata gitu, enggak. Jadi maksud dari mengaplikasikan di sini adalah kita mengaplikasikan teori atau konsep secara kognitif gitu loh. Misalnya contoh, gimana cara kita mengukur bahwa siswa sudah bisa mengaplikasikan? Caranya adalah ketika kita bertanya kepada siswa, Erni, coba kamu berikan contoh bagaimana penerapan eh, nilai-nilai Pancasila, sila pertama eh, di kehidupan bermasyarakat. Coba Erni jawab. Gimana Erni contohnya? Bagaimana Erni Iya, Miss. menerapkan nilai sila pertama di kehidupan bermasyarakatnya? Apa yang Erni lakukan apabila di lingkungannya itu ada umat beragama yang beragam? Apa yang akan Erni lakukan di sana saat saat em, Wah, saat saat agama lain sedang melaksanakan ibadah? tentunya harus dari agama lain Iya. tersebut. Ibu tidak dengar tadi ada kendala di sinyal. Apa yang dilakukan ketika di wilayah lingkungan masyarakatmu ada orang yang sedang melaksanakan ibadah kepercayaannya masing-masing? Tentunya harus menghargai, Teh Ibu. Nah, oke. Ketika kamu menjawab menghargai, maka indikator mengaplikasikan teori atau konsep itu sudah terlaksana, gitu ya. Nah, contoh lagi misal Putri, ibu tanya ya, Putri, misalnya ada Yo, kon, ayo matiin dulu speakernya yang lain. Oke, oke. Nanti kalau mau ngomong baru ya, nyalain speakernya. Contoh Putri, misalnya ada eh, di dalam sebuah kelas, di kelas itu ada agama Kristen misalnya. Apakah kamu tetap mau bekerja sama dengan dia atau tidak pada saat mengerjakan tugas itu? Iya, Teh Ibu izin menjawab. Kita harus tetap bekerja sama, Ibu, karena kita harus toleransi, toleransi walaupun beda agama, Teh Ibu. Oke, good. Nah, ketika Putri itu menjawab seperti itu, tetap bekerja sama, maka itu sudah menunjukkan bahwa Putri itu sudah mengarah kepada C3, menerapkan konsep yang namanya sila pertama. Berarti kalau kita sudah mampu menjawab seperti itu, berarti kita sudah melewati level C1 sama C2. Oh, berarti si Putri ini sudah bisa mengingat ketuhanan yang Maha Esa, sudah tahu. Kemudian yang kedua, oh berarti ketika dia sudah bisa menerapkan itu di kehidupannya, berarti dia sudah paham apa maksud dari sila pertama. Gitu ya. Nah, oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di, jadi ketika kita sudah mampu berpikir seperti yang Ibu contohkan tadi, kalian itu sudah melewati yang namanya berpikir level rendah. Nah, itu ya, C1, C2, dan C3. Bagaimana, Mas, ketika kita masuk di level kemampuan level tinggi, C4, C5, dan C6, maka coba Ibu minta siapa namanya? Coba Ibu minta Ariansah. Halo Ariansah. Halo Bu, Nah, kan tadi kita sudah melewati yang namanya contoh-contoh dari maksud C1 dan C3 kan? ya Bu. Nah, sekarang Ibu masuk ke C4. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah begini. Ariansah jelaskan perbedaan antara sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sila persatuan Indonesia. Izin Apa? menjawab Bu. Ya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
yang dimana arti dalam sila kelima tersebut Bukan. bahwasanya Sila kedua dan sila ketiga, kemanusiaan oh yang sila kedua dan ketiga Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua yang dimana arti dari sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab bahwasanya manusia ataupun penduduk warga negara Indonesia itu dituntut untuk eh, berperilaku adil dan beradab sesama manusia sesama manusia. Sedangkan ketiga itu Persatuan Indonesia yang dimana kita ini terdapat beberapa ataupun banyak budaya, ras, agama, suku dan sebagainya yang dimana sila ketiga ini bisa menyatukan kita yaitu Persatuan Indonesia walaupun ada banyak sekali perbedaan yang terdapat dalam bangsa Indonesia ini. Nah, contoh untuk mempersatukan Persatuan Indonesia yaitu dengan menggunakan bahasa. Nah, misalnya si A yang berasal dari Jawa dan si B yang berasal dari NTT ini mereka itu beda-beda bahasa daerah masing-masing. Nah, ketika menggunakan bahasa Indonesia, otomatis mereka bisa bersatu dan juga tidak menggunakan bahasa daerahnya masing-masing karena disatukan oleh bahasa. Mungkin itu saja, Bu. oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ariansa nih, sudah lengkap sekali. Iya, ya, lagi makan saya, Bu. Mari makan. Masa sambil makan, Ariansa ya? Oke, nah, Mari makan, teman-teman. oke, semoga tetap bisa fokus ya. Tapi Iya, Bu. Ariansa tadi belum menjelaskan bagaimana contoh dari penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, contohnya seperti ada seseorang yang memiliki suatu kelebihan ataupun yang memiliki ekonomi ataupun harta yang lebih. Nah, otomatis ada beberapa rakyat Indonesia ataupun tetangganya yang memprihatinkan ataupun yang tidak memiliki harta ataupun kekurangan. Nah, tetangganya itu lebih dari satu, misalnya ada dua. Nah, bagaimana seorang manusia yang memiliki lebih harta tersebut bisa memberikan, bisa menerapkan keadilan sehingga uh, ketika dia ada inisiatif untuk membagi apa yang menjadi kelebihan dia terhadap tetangganya yang mengalami kekurangan, yang lebih dari satu itu untuk membaginya secara adil ataupun sama rata. Nah, sedangkan yang beradab yang dimana seseorang tersebut ketika membagi apa yang ingin dia bagikan terhadap orang lain, orang tersebut tidak sewenang-wenangnya membagi. Misalnya seperti ini saya memberikan bantuan kepadamu, silakan. Nah, itu mungkin suatu cara yang tidak beradab. Karena misalnya contoh ada contoh yang secara beradab seperti ketika mendatangi rumahnya ataupun kediamannya, utamakan membawa salam, menghormati tuan rumah yang akan kita temui walaupun kita akan memberikan bantuan terhadap orang tersebut. Pokoknya harus sopan santun, begitulah kira-kira, Bu. Oke, bagus ya. Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan, jelaskan perbedaan antara sila kedua dan sila ketiga. Tadi eh, Ariansa tuh berangkat dari menjelaskan dulu apa maksud sila ke satu, sorry kedua, dan apa maksud dari sila ke ketiga, ya kan? Mohon izin sebentar, Bu. Jadi kesimpulannya Hmm. perbedaan antara sila kedua dan ketiga. Sila kedua itu lebih mengedepankan sikap manusia untuk memanusiakan manusia lain. Sedangkan yang ketiga itu bagaimana caranya untuk mempersatukan uh, manusia yang ada di Indonesia ini karena yang berada di Indonesia ini banyak sekali ras, suku dan budaya ataupun yang lainnya. Nah, itu kesimpulannya, Bu. Oke, good ya, sudah sampai tahap menganalisis itu. Nah, bagus ya. Jadi kalian udah paham. Jadi adik-adik sekalian, tadi tuh Ariansa sudah mencoba menjawab perbedaan dari
sila kedua dan sila ketiga. Yang pertama itu adalah, oke, yang pertama itu adalah dia menjelaskan dulu adik-adik di awal apa itu sila kedua. Nah, artinya apa ketika dia menjelaskan di awal? Berarti dia itu sudah paham, ya kan? Sudah paham ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, Ariansa sudah menjelaskan contoh dari sila kedua. Berarti dia sudah masuk di C3, yaitu menerapkan. Nah, untuk bisa membedakan kedua apa namanya sila tadi, maka dia menjelaskan segala aspek dari mulai menjelaskan maksud dan menjelaskan contohnya. Sehingga muncul perbedaan yang kita lihat di akhir berupa kesimpulan. Tuh. Itulah maksud dari menganalisis ya. Jadi salah satu indikator seseorang itu sudah bisa menganalisis adalah dari penjelasan Ariasa tadi, dia sudah bisa membedakan antara sila kedua dan sila ketiga. Ketika dia sudah bisa membandingkan antara kedua hal, berarti dia sudah bisa atau mampu menganalisis. Atau sudah masuk ke tahap ke C4 ya. Nah, makanya level kemampuan berpikir ini sebenarnya juga bisa digunakan oleh calon guru atau mahasiswa pada saat belajar gitu. Artinya apa? Dia itu bisa mengukur dirinya. Saya sudah bisa menganalisis atau belum ya? Kalau misalnya saya mau mengukur kemampuan analisis saya bisa mengarah pada pertanyaan berupa membandingkan atau melihat perbedaan sesuatu. Kalau kita bisa melihat perbedaan sesuatu, berarti di sana kita sudah mampu menganalisa. Gitu ya. Nah, oke. Gimana? Bagian yang keempat ini apakah sudah paham? Paham, Ibu? Ya, paham ya. Ibu ulangi, seseorang itu sudah mampu menganalisis apabila dia sudah salah satu indikatornya seseorang itu sudah bisa menganalisis adalah ketika dia sudah bisa membandingkan atau menjelaskan perbedaan dengan benar sesuatu atau objek yang sedang dipelajari gitu atau sesuatu yang sedang dilihat. Sekarang kita masuk ke tahap berpikir tingkat tinggi yang kelima, yaitu mengevaluasi. Nah, bagaimana contoh pertanyaannya? Contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Ibu mau nanya ke Devita. Halo Devita, kalau misalnya nggak nyahut ini nanti Ibu alpakan ya. Oke. Halo Devita, sekarang Nur Hidayah. Mana Nur Hidayah? Nggak ada juga nih. Rabita, Rabita Mutmainnah. Nggak ada juga. Ismi Rahmadianti. Iya, Bu. Oke, Alhamdulillah. Siapa tadi yang nyahut? Ismi apa Devita? Rabita ada, Ibu. Oke, Rabita. Rabita boleh nyalain kameranya, Dek. Nah, biar Ibu bisa tengok ya. Mm-mm. Rabita, sekarang kita masuk di C5. Ibu izin memberikan pertanyaan kepada Rabita ya, yang mengarah kepada evaluasi. Ya, pertanyaannya adalah, menurut Rabita, apakah sila kedua sudah diterapkan sepenuhnya oleh penduduk Indonesia? Tidak, Belum. Ibu tanyanya di Rabita dulu ya, nanti yang lain baru jawab. Ya, ya sabar. maaf Bu, maaf. Ya, sabar ya. Nah, Rabita, menurut Rabita, apakah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sudah diterapkan sepenuhnya di negara kita Indonesia? Belum, Ibu. Belum. Kenapa belum?
Dan adik bisa menjelaskan dulu bagaimana bentuk belumnya, kenapa gitu. Bagaimana bagaimana keadaan yang kamu lihat sekarang. Kenapa Rabita bisa mengatakan belum? Menurut Rabita, contoh ya. Nah, menurut Rabita, kasus bullying di Indonesia tuh udah menghilang tidak? Belum Bukan. menghilang. Contoh kasus bullying yang terjadi tuh di mana kira-kira yang pernah Rabita lihat? Di sekolah. Nah, di sekolah kan. Nah, berarti Ya, ah, oke. Kira-kira apa penyebab dari eh, bullying itu terjadi kira-kira? ada banyak hal penyebab dari bully. Misalnya em, iri. Iya, Iri. iri. Hmm. Terus nggak bisa nyaingin. Ya, iri kan. Dia nggak bisa nyaingin kan. Terus apa? Iya. Nah, berarti sila kedua belum diimplementasikan ya? Iya. Nah, bagaimana contoh implementasi sila kedua untuk menghindari kasus bullying ini? Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab itu harusnya bagaimana sih sikap kita kepada sesama? Bagaimana bagaimana sikap kita kepada sesama? Kalau misalnya di dalam dirinya kita nemuin di teman kita tuh kekurangan. Nah, kita akan membantu teman yang kekurangan itu bila ada kelebihan dari kita. Mm. Kemudian kita hargain nggak kekurangan dia? Hargain itu. Oke, gitu ya. Jadi Ya. ketika kita bisa menerima, menghargai, berarti kita berusaha untuk memanusiakan dia gitu. Nah, oke. Jadi mengevaluasi itu seperti itu deh. Kalian melihat apa kira-kira yang kurang dari sesuatu itu. Kalian menilai. Nah, Rabita tuh kan nggak mungkin bisa menilai kalau dia nggak paham dulu kan apa itu sila kedua kan. Bener nggak? Iya, Ya, Bu. itu ya. Jadi mengevaluasi itu berkaitan dengan kegiatan menilai sesuatu objek yang sedang terjadi atau sudah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam fakta ya. Jadi lebih kompleks dia. Dia nggak cuma mengingat, memahami, menerapkan, dan juga menganalisis. Nah, ketika kita sudah bisa menggabungkan C1, C2, C3, C4, maka kita sudah bisa mengevaluasi, Dek. Kan tadi tuh Rabita tuh nggak mungkin bisa langsung melihat, eh, tidak mungkin langsung bisa menilai kalau Rabita sendiri tidak menganalisis sebelumnya keadaan di Indonesia kan. Bener nggak? Hmm. Nah, Rabita nggak akan bisa melihat perbandingan kalau Rabita belum tahu penerapan dari sila kedua itu. Misalnya tadi ada bullying. Bullying itu kan kasus yang menentang sila kedua kan, bener nggak? Iya. Ya, Iya. iya. Dan kemudian eh, Rabita nggak mungkin bisa tahu penerapan sila kedua tanpa tahu atau paham apa maksud dari sila kedua. Nah, Kedua. jadi untuk bisa mengevaluasi kita harus melewati dulu yang namanya tahapan mengingat, tahapan memahami, tahapan mengaplikasikan, dan tahapan menganalisis. Dan yang terakhir, pertanyaannya yang mengarah kepada mencipta. Apa solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi kasus bullying? Nah, itu tuh mengarah kepada mencipta. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Eh,
Dituju pada siapa, Bu? Boleh, bebas yang menjawab. Bebas ya, siapapun bisa menjawab. Tentang kesadaran. Siapa? Tentang kesadaran. Oh, memberikan kesadaran. Terus, Edukasi dan Lingkungan yang mendukung. bullying. Kebijakan yang tegas, Bu. kebijakan yang tegas. Perketat peraturan, Ibu. Membuat peraturan. Memperketat, Ibu. Kan Memperketat. sudah ada peraturan. Ya. Edukasi Memperketat. sejak dini. Oke. Nah, Contoh perilaku yang positif. perilaku yang Izin, Bu. positif. Ada lagi? Ya, kalau Edukasi. untuk solusi atau menciptakan agar terhindarnya bullying ya, misalnya contohnya itu, Bu. Itu lebih ketergantungan dari kesadaran individu. Hmm. Karena eh, kenapa saya mengatakan lebih ke kesadaran individu? Walaupun seseorang sudah memahami apa itu arti dari sila kedua untuk tidak melakukan bullying terhadap temannya, tetapi dia tidak memiliki kesadaran yang tersendiri, dia akan tetap melakukan bullying tersebut. Nah, ada juga seseorang yang tidak memahami arti dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak mengerti apa itu sila kedua tersebut. Tetapi dengan kesadaran dirinya sendiri, bahwasanya melakukan hal bullying tersebut itu tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, dan ada juga yang uh, memahami sila kedua tersebut dan juga sadar akan dirinya sendiri. Nah, itu bagus, Bu, karena dia sudah memahami sila kedua dan dia juga sadar akan dirinya sendiri bahwa melakukan hal tersebut tidak baik bagi diri kita maupun orang lain. Mungkin itu saja. Oke, baik. Berarti ketika, oke, dari yang kalian tadi sebutkan, ini ibaratnya kita udah diskusi ya, Ibu kayak semacam guru atau dosen kalian di kelas misalnya. Oke, tadi kalian sudah merumuskan berbagai macam solusi untuk menyelesaikan kasus bullying. Sekarang tugasnya adalah kalian tolong susun solusi itu dalam bentuk esai, yang di dalam esai itu kalian harus menjelaskan secara lebih detail bagaimana tahapan pelaksanaan, tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dari solusi terkait dengan kasus bullying tersebut. Ingat ya adik-adik, kalian membuat esai dalam bentuk eh, eh, esai deskriptif, yaitu menulis konsep tentang bullying, kemudian solusinya seperti apa dalam bentuk esai. Nah, ketika ibu memberikan tugas seperti itu di kalian, itu tuh masuk kepada ranah mencipta. Nah, oke ya, mencipta apa yang apa yang kalian ciptakan di sana? Apa yang kalian ciptakan tadi berdasarkan perintah ibu? Solusinya. Solusi dan konsep. Solusinya dirangkum di mana? Esai. Esai. Esai, betul. Jadi esainya itulah yang disebut mencipta, Oh. gitu ya. Oh. Nah, jadi esai itu adalah salah satu eh, karya yang kalian buat dari tahapan proses berpikir. Nah, bukankah di dalam esai itu kalian berpikir buatnya, bener nggak? Kalian mikirin dulu Ya, kan konsep bullying apa, kemudian tahapan menanggulangi bullying itu seperti apa, bener nggak? Ah, ya, ya. jadi mencipta itu adalah karya yang melibatkan proses berpikir. Oke. Contoh misal, adik-adik eh, dari pembelajaran hari ini silakan buat rangkuman dalam bentuk esai.
di dalam rangkuman dalam bentuk esai itu tolong jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan taksonomi belum revisi. Mulai dari apa itu C1, C2, C3 sampai C6. Kemudian jelaskan contoh-contohnya, contoh soalnya seperti apa. Nah, mana yang disebut menciptanya? Mana bagian mencipta yang dimaksud di sini dari yang Ibu suruh tadi? Membuat Rangkuman, rangkuman. Ya, rangkuman, betul. menggunakan esai. Ya, kenapa kita membuat kenapa rangkuman itu termasuk dalam tahap mencipta? Karena di dalamnya melibatkan proses Berpikir. berpikir gitu. Iya. Jadi level tertinggi seseorang itu adalah ketika dia sudah mampu berpikir dan dia bisa menunjukkan produk atau hasil berpikirnya itu dalam bentuk nyata. Nah, jadi kalau misalnya kalian saat buat makalah, itu tuh sudah masuk di tahap C6, adik-adik, yaitu mencipta. Kenapa? Karena dalam mencipta itu, kalian ada yang namanya proses menjelaskan, ada yang namanya proses mengarang, ada yang namanya proses menyusun. Kalian nyusun kan makalah itu kan? Iya. Ya, nyusun kan? Nah, makanya harapan dari ibu adalah ketika disuruh buat makalah, ketika disuruh buat rangkuman, betul-betul buat sendiri. Supaya tahapan berpikir kalian tuh bisa hadir di sana, terbentuk gitu loh. Kalau misalnya kalian buat makalah, terus langsung copy paste, apakah apakah masih masuk dalam tahapan mencipta? Pertanyaannya seperti itu. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya Bisa ibu kita nyuruh kalian buat makalah nih, tapi pada saat penyusunan kalian nggak nyusun, ngambil copy paste dari Google. Apakah kalian sudah bisa memiliki tahapan berpikir tingkat 6? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena hasil copy bisa, Bu. paste. Nah, Gini, oke. Bu. Kita coba kita coba dengerin dulu yang tidak, nanti ibu tanya juga yang bilang iya ya. Bentar ya. Kenapa tidak? Izin Ibu, Iya. karena dari hasil materi yang begini Ibu, karena dari hasil materi itu tidak dari hasil pemikiran kita sendiri untuk membuat makalahnya. Mungkin itu aja Ibu. Karena Mhm. hasil pemikiran orang lain. Karena hasil pemikiran orang lain. Hmm. Oke. Oke, oke. Ya, kenapa tidak? Karena dia tidak melewati proses berpikir dalam menciptakan itu ya. Itu katanya siapa tadi? Kula Wulandari Ibu. Oh, Ula Wulandari. Nah, tadi ada yang mengatakan tetap dia masuk kategori orang yang sudah masuk tahapan mencipta, Bu. Nah, siapa tadi yang jawab? Ariansa ya? Iya, saya, Bu. Oke, silakan berikan penjelasan kenapa, Dek. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengetahui sesuatu, misalnya kita sudah kita tidak bisa memikirkan apa tugas yang diberikan oleh ibu. Nah, otomatis kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang. Karena kenapa? Karena tiap-tiap pembelajaran mata kuliah yang ada di STKIP Tamiswa tersebut, keseluruhan guru uh, menuntut mahasiswa agar peka terhadap kemajuan teknologi seperti sekarang kita melakukan Zoom ini tersebut. Nah, untuk memanfaatkan teknologi tersebut, kita bisa mencari tugas-tugas apa yang tidak bisa kita ketahui. Nah, ketika kita sudah mencari misalnya di Google apa yang menjadi tugas tersebut, di situ kita mengcopy paste apa yang menjadi hasil pencarian kita di internet. Nah, ketika kita sudah mengetahui atau sudah mendapatkan apa jawaban dari tugas tersebut, di situ eh, kita ada yang namanya pemikiran. Kenapa? Misalnya ketika saat
mencari di Google ada penerapan jawaban. Di situ kita bisa berpikir bahwa kenapa ini jawabannya bisa seperti ini, kenapa eh, yang diberikan oleh Google bisa seperti ini, apa yang sesuai dengan pertanyaan ataupun tugas. Nah, di situ kita bisa meningkatkan pemikiran kita, Hmm. bahwasanya pemikiran dari Google, jawaban dari Google tersebut, kenapa bisa sesuai dengan tugas ataupun pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Nah, itu ada eh, rasa rasa diri kita untuk berpikir bahwasanya kenapa Google bisa mengaitkan pertanyaan tersebut dengan jawaban ini. Misalnya apa yang dijawab oleh Google tidak sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari tugas tersebut. eh, di situ kita bisa meningkatkan pikiran kita, kita bisa berpikir kenapa Google bisa dan kita tidak bisa. Nah, misalnya contohnya ini sudah benar. Tadi kan misalnya jawaban yang diberikan oleh Google ini sudah benar. Di situ kita tidak bisa langsung memberikan jawaban ataupun mengirim tugas kita tersebut. Di situ ada eh, yang namanya evaluasi seperti yang kita pelajari sekarang. Evaluasi yang dimana kejadian ataupun jawaban yang diberikan oleh Google ini sesuai nggak dengan apa yang realita sedang kita alami sekarang, Bu. Jadi eh, jawaban yang diberikan oleh Google itu bisa meningkatkan atau bisa menyuruh kita untuk berpikir. Lebih baik cukup ya, Ariansa ya. Oke, tadi yang Ibu tangkap dari Ariansa adalah tetap dikatakan sebagai mencipta karena dalam proses kita mengcopy paste itu ada proses yang namanya kita memilih dan memilah ya, mana jawaban yang sesuai dengan eh, apa instruksi dari pertanyaan dalam proses mencipta itu. Benar nggak? Itu maksudnya Ariansa. Iya, Bu, ada konsep Oke, memilih dan memilah. Karena ketika oke, kita memilih dan memilah tersebut, pasti ada yang namanya berpikir. oke. Ya udah. Nah, tapi ya Ariansah atau adik-adik sekalian, di sini tuh konteks atau kasusnya adalah mahasiswa itu tuh tidak dalam proses berpikir gitu loh. Artinya ketika dia mencari misalnya makalah demokrasi di Indonesia, nah langsung ada muncul tuh eh, apa namanya jawaban di Google. Nah, ketika muncul dia tuh langsung copy paste. Copy paste itu artinya dia mengutip 90% dari yang dimiliki oleh seseorang itu tanpa ada yang namanya proses memilih dan memilah gitu loh. Gitu kasusnya. Nah, apakah kalau misalnya orang itu berbuat seperti itu tetap dikatakan mencipta? Berarti orang tersebut tidak ada C6-nya, Bu, yaitu Nah, iya betul. Ya, bagus ya. Sudah paham ya. Jadi, kalau misalnya adik-adik itu langsung copy paste tanpa ada proses memilih dan memilah, berarti kalian langsung ibaratnya kayak tidak melewati yang namanya proses berpikir. Karena apa? Kalian tuh kayak copot-copot aja gitu loh. Ngambil di Google ya udah jadiin itu makalah. Terus ada juga orang yang langsung ganti nama gitu loh. Iya, Nauzubillahi min itu. dzalik ya. Langsung ganti nama misalnya ada langsung penuh nih. Makalahnya udah lengkap banget tuh, nggak perlu direvisi apa-apa gitu. Kalian tinggal ganti makalah kelompok 5. Nah, makalah kelompok 5 kemudian apa? Ya udah kalian presentasikan di hadapan teman-teman kalian. Maka kalau tindakan kalian seperti itu, kalian tidak masuk dalam kategori berpikir tingkat tinggi. Karena dalam proses mencipta itu aja kalian nggak berpikir kan, langsung copot-copot aja gitu ya. Nah, jadi pelajaran di sini adalah apabila kita ingin melewati atau mencapai kemampuan tingkat tertinggi dalam bentuk mencipta, maka kalian harus terlebih dahulu melewati yang namanya proses berpikir. Mulai dari C1, C2, C3, C4, sampai C5. Bahkan tadi ada yang penjelasan Ariansah.
ya kita sesuaikan dulu, Bu. Ketika kita mencari jawaban di Google, kita lihat sesuai nggak ini jawabannya dengan apa yang diinstruksikan. Ketika kalian mencoba untuk menilai sesuai nggak sih ini, itu tuh tahap C5, Dek, mengevaluasi. Mengevaluasi konten. Apakah konten ini sesuai nggak yang diminta sama Bu Mila? Nah, seperti itu ya. Jadi Ya, ketika kalian mengevaluasi konten, berarti kalian sudah masuk berpikir di C5, tingkatan tertinggi dalam berpikir. Nah, ketika kalian udah lihat, oh cocok nih dengan yang Ibu Mila maksud, masukkan ke dalam mencipta gitu. Sorry, masukkan ke dalam makalah. Nah, ketika konten yang udah dievaluasi disusun ke dalam makalah atau esai, kemudian settle jadi udah lengkap makalahnya dengan sistematika yang Ibu berikan, harus ada pembahasan, harus ada latar belakang, harus ada pembahasan, harus ada kesimpulan. Konten itu kalian masukkan ke dalam latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan tadi. Ketika udah lengkap, berarti kalian sudah masuk di tahap yang mencipta gitu. Jadi eh, itu ya pemahaman atau maksud dari mencipta ya. Ketika ucuk-ucuk makalah jadi tanpa ada yang namanya proses untuk memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Kalau misalnya tanpa melewati proses berpikir, bukan mencipta namanya. Tapi itu namanya memplagiat ya. Memplagiat bukan mencipta ya. Mencipta itu adalah sesuatu yang dilewati dari proses berpikirnya kita. Jadi yang dimaksud dengan C6 ini adalah bagaimana seseorang itu bisa mencapai tingkatan kemampuan berpikir dengan membuat suatu produk atau karya. Namun apabila karya itu tidak dilewati dari proses berpikir, maka dia belum masuk di tahap berpikir yang tinggi. Maka istilah ilmiahnya tadi adalah low order thinking ya. Low order thinking. Tadi apa makna dari low order thinking? Kemampuan tingkat terendah, Ibu. Oke, kemampuan berpikir ya, thinkingnya harus ini dimunculkan ya. Low Tuh. order thinking artinya apa? Ayo sama-sama. Kemampuan Kemampuan berpikir tingkat terendah, Ibu. Oke, kalau high order thinking Kemampuan tingkat tinggi. Low order thinking terdiri dari apa aja? C1, C2, C3. C1 apa? Mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan. Kalau high order thinking artinya apa? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terdiri dari apa aja? C1, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Oke, good ya. tangan. Oke, kayaknya sudah paham nih. Gimana sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu tugasnya tadi Ada, Bu. apa aja? Ibu lupa. Ini buku Nah, tugasnya tadi dikumpulkannya, batas pengumpulannya kapan, tak Ibu? masih sama untuk membuat rangkuman itu tugasnya sampai jam 12 malam ya, hari Iya. ini ya. Kenapa Iya, Ibu Ibu. minta deadline-nya hari ini supaya kalian bisa mereview kembali apa yang dipelajari. Nah, Kenapa? Izin bertanya, Bu. ya, Kenapa di setiap dosen yang mengajar itu, contohnya Ibu Mila sekarang ini, ketika selesai memberikan penjelasan ataupun materi dan sebagainya itu harus ada yang namanya tugas, Bu. hmm. Oke, oke, oke. Bagus, bagus. Pertanyaan yang sangat Mohon bagus. maaf, Bu ya, mohon maaf. Ini ya, Bu. Oke, oke. Oke, eh, kalian dosen PA-nya siapa? Pak Pak Arif Arif. Rahmat, Ibu. Oke. Kalian pernah dijelasin nggak apa maksud dari satu SKS itu? Pernah dijelasin nggak sih kalau misalnya dapat mata kuliah ini jumlah SKS-nya ada 3. Contoh misal kalian kan pengembangan PKN SD. Pengembangan PKN SD itu ada berapa soal? Ada berapa SKS, sorry. 3. Ya, oke. Kalian tahu nggak apa maksud dari satu SKS itu?
Apa, Bel- Bu? belum pernah dijelasin berarti. Iya, mungkin Oh, oke. mungkin kalau sudah pernah dijelaskan mungkin lupa, Bu. Namanya juga Oh, manusia. Zaman juga manusia. Kayaknya kalian lupa deh. Kayaknya pernah dijelasin tuh sama Pak Arif ya. Jadi adik-adik sekalian, dalam aturan pemerintah di perguruan tinggi, satu SKS itu adalah terdiri dari 50 menit tatap muka. Ingat ya, 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit 60 menit apa tugas mandiri. Oh. Nanti coba kalian cari peraturan terbaru. Namun untuk jenis-jenis apa namanya untuk waktunya itu tidak lepas dari seperti itu. Ibu ulangi, satu SKS itu adalah terdiri dari 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Ibu agak lupa apakah belajar mandirinya 50 apa 60, tapi setidaknya seperti itu. Nah, coba kita kalikan. Kalau misalnya satu SKS itu 50 menit tugas terstruktur, berarti kalau 3 SKS, 3 kali 50 harusnya berapa tuh? Kalau 3 SKS, 3-nya dikali 150, berapa? 150. 150. Maka maksudnya di sini adalah ketika kalian ketika kalian itu dalam sepekan bertemu dengan mata kuliah itu, kalian itu tuh wajib banget diberikan tugas. Nah, itu tanggung jawab yang perlu dosen berikan ke kalian, kayak semacam kewajiban gitu loh. Kenapa harus diberikan? Karena bagian untuk mengasah skill itu adalah tidak hanya bertatap muka dengan dosen. Karena eh, satu SKS 50 menit tatap muka kan. Kalau misalnya tatap mukanya 50 menit, satu SKS. Kalau 3 SKS berapa menit jadinya tuh? 3 kali 50. Ayo, jawab dong. 50. 150. Makanya kenapa kita kuliah misalnya kalau 3 SKS itu misalnya di mata kuliah ini dari jam 8 selesainya jam berapa coba? Jam 10, 10 Jam Ibu. 10. Sepuluh Kayak sepuluh Bu. sekitar 3 jam kan? Iya kan? Iya, iya, Iya lebih Ibu, Nah, kurang. iya. kenapa 3 jam? Karena itu dihitung 3 SKS. SKS gitu loh. Nah, dalam peraturan itu tatap muka aja tuh nggak cukup ternyata kalau dalam 3 SKS. Kita harus tambah lagi dengan tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu artinya dosen memberikan proyek di tiap pekan atau pertemuan untuk mahasiswa itu kerjakan. Belum lagi ya, tugas yang ibu berikan itu kalian kerjain. Kalian tuh masih punya lagi tanggung jawab loh adik-adik. Apa yang namanya tadi? Masih ingat nggak? Klasifikasi dari satu SKS. Tatap muka udah, tugas terstruktur udah, apalagi satu lagi? Tugas mandiri. Belajar, bukan tugas mandiri, belajar mandiri. Belajar, belajar. Ya, belajar mandiri artinya apa? Udah belajar sama dosen, udah dikasih tugas, punya lagi kewajiban kalian dalam seminggu itu wajib menginvestasikan waktu sekitar 150 menit, itu paling sedikit 150 menit untuk belajar mengulang materi itu. Nah, itulah kenapa dosen itu bukan memberatkan kalian, tapi memang tuntutan dari perguruan tinggi yang harus seperti itu gitu. Itulah kenapa kalau misalnya di perguruan tinggi itu maksimalkan diri untuk belajar. Karena pada saat nanti kuliah keluar dari perguruan tinggi, harapannya dengan ditempa jam belajar yang banyak itu kalian bisa lebih siap menghadapi dunia kenyataan di masyarakat gitu ya. Iya, iya. Karena kalau udah di Iya. masyarakat tuh nggak ada lagi yang namanya buka buku lagi secara banyak gitu. Paling kalaupun buka ya untuk mengulang atau merecall kembali apa yang udah dipelajari. Nggak lagi yang namanya apa ya maksud dari taksonomi Bloom. Nggak lagi yang kayak gitu. Kalian tuh kayak tinggal buka doang, ingat apa yang Bu Mila ajarin, ya udah dijelasin ulang ke siswa atau mahasiswa yang jadi dosen.
Nah, gitu ya. Siapa namanya tadi? Ariansa ya. Gimana? Udah paham belum? Ya, inilah yang dinamakan C6, Bu. Hmm. Nah, apa tuh C6? Evaluasi, Masa menciptakan, evaluasi? menciptakan, menciptakan, menciptakan. Menciptakan tugas ya. Ya, betul. Supaya kalian tuh masuk dalam tahapan berpikir mencipta itu tadi. Karena untuk melewati proses berpikir mencipta tuh nggak boleh cuman sepekan, sekali, dua kali. Harus berterusan supaya terlatih proses menganalisis, mengevaluasinya. Agar terbiasa gitu loh deh. Gitu ya. Iya, Nah, gimana? Apakah sudah difahami? sudah. Sudah, oke ya. Insya Ibu Allah. tugasnya tadi apa aja, Ibu? Enggak sempat tulis sih. Oke, bentar ya. Merangkum tentang bullying mulai dari C1 sampai C6 menggunakan Ini esai. Itu. siapa? Enggak tahu. Ini ya. Jadi nanti, nah ini terakhir ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ini adalah kata kerja operasional yang akan nanti insya Allah pekan depan kita akan membahas RPP dan silabus yang udah kalian kumpulin ya. Jadi masih ingat nggak apa kata kerja operasional kemarin? Kata kerja operasional itu adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan capaian pembelajaran yang Dan ada di dalam pembelajaran silabus maupun RP. RPP. Ibu ulangi, kata kerja operasional adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan capaian pembelajaran yang ada di dalam silabus, RPP, atau ATP kalau kurikulum merdeka ya, alur tujuan pembelajaran. Pembelajaran. Ya, pasti di dalam RPP yang udah kalian buat itu ada yang namanya capaian pembelajaran atau disebut sebagai kompetensi dasar misalnya atau standar kompetensi. Masih ingat nggak kemarin? Ya, jadi untuk mendeskripsikan tujuan pembelajaran, kalian tuh wajib menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini adalah kata kerja yang bisa diukur. Misalnya, gimana sih Bu caranya supaya kita mengukur capaian akademik siswa yang mengarah kepada analisis? Nah, caranya bagaimana? Dengan dia mengaitkan. Nah, coba mengaitkan. Misalnya dia mampu eh, mengaitkan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab di kehidupannya di Bermasyarakat. masyarakat gitu. Bagaimana konsep kemanusiaan yang seharusnya, kemudian dia kaitkan dengan kehidupan masyarakatnya seperti apa. Nah, ketika dia sudah mampu mengaitkan antara konsep dengan kehidupan nyatanya, maka dia sudah mampu memasuki yang namanya tahap berpikir CE. C6. Deh, Coba ini nih, mana nih? Mengaitkan C4. C4 ya, C4. Kemudian, Ibu gimana sih caranya supaya kita bisa mengukur bahwasanya si anak ini tuh sudah memahami apa yang kita sampaikan? Maka kita menggunakan kata menjelaskan. Ini kata kerja operasional. menjelaskan. Ya, kata kerja operasional. Contoh soalnya apa? Jelaskan pengertian Pancasila sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika dia sudah menjelaskan eh, apa namanya sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar, harus benar ya, jangan cuma jelasin doang, tapi harus benar, maka dia sudah dikatakan berhasil atau mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita susun di pertemuan tersebut. Seperti itu ya. Ini namanya kata kerja operasional. Jadi kalian bisa membaca ini ya, termasuk mengcreate atau membuat nih. Nggak hanya ini ya, nggak hanya kalian menciptakan ya ketika kalian mampu mengarang, menyusun, mengumpulkan, mengatur, itu tuh sudah masuk ke create. Itu ya.
Jadi kata kerja operasionalnya ini nih, yang ada di tabel kedua, yang ini nih, yang Ibu beri warna merah nih, kata kerja operasional namanya nih, semuanya nih. Nah, oke, jadi ini adalah bekal untuk kita masuk di rekonstruksi RPP dan silabus. Kalau kalian memahami ini, nanti insya Allah pada saat pengembangan RPP-nya jadi lebih mudah. Jadi tugasnya Ibu ulangi, apa tugas yang perlu dikerjakan? Tugasnya adalah yang pertama, merangkum apa materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan. Sekarang pertemuan ke-10 ya? Ya, sekarang pertemuan ke-10 itu merangkum apa yang menjadi pertemuan hari ini. Jangan lupa di dalam tugasnya itu, di dalam tugas rangkuman itu, kalian menuliskan nama, kelas, NIM, pertemuan, rangkuman pertemuan ke-10. Iya tuh Ibu. Tulis tanggalnya, kemudian yang paling penting itu adalah ini, setelah merangkum, tolong buatkan contoh. Nah, ini tugas kedua nih. Contohnya. Contoh, kalau merangkum kan tinggal kayak mengingat dan memahami apa yang udah sampaikan kan? Nah, Ibu masuk di C3 sekarang, menerapkan. Coba kalian buatkan, ini soal untuk yang kedua ya, tugas yang kedua ya. Buatlah contoh soal yang mengarah, yang mengarah, yang mengarah kepada, sudah ditulis? Sudah. Oke. Yang mengarah kepada C1, C2, C3 sampai C6. Buatlah soal yang mengarah kepada C1, C2, C3, C3, C4, C4 C5. ya. Nah, sebelum itu, sebelum maaf ya, Ibu ulangi, buatlah contoh tujuan pembelajaran. Nah, tujuan Udah Ibu. pembelajaran, buatlah contoh tujuan pembelajaran yang mengarah pada C1 sampai C6. Nah, boleh nggak Bu lihat di RPP atau silabus yang udah kita cari kemarin boleh ya. Tinggal kalian apa salin di bukunya ya. Jadi ini dalam bentuk tertulis ya. Ibu ulangi, buatlah tujuan pembelajaran. Bukan buatlah contoh Ibu. Itu yang ketiga nanti. Ini yang kedua dulu ya. Ibu ulangi ya. Oh, Buatlah oh. tujuan pembelajaran yang mengarah pada C1, C1, C2 sampai C6. Nah, udah, udah Dek. Udah. Setelah membuat tujuan pembelajaran, baru yang ketiga buatlah contoh soal. Ibu kenapa banyak? Tiga Nggak ke Ibu banyak buatlah itu, contoh tujuan cuma atau 3 aja. Buatlah Ibu contoh soal. soal. Buatlah contoh soal yang mengarah pada C1 sampai C6, yang mengarah pada C1 sampai C6, yang mengarah pada C1 sampai C6.
yang dimana yang dimana soal itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, Ibu coba kasih contoh ya sebelum kalian ngerjain nih, biar ada gambaran ya. Sebenarnya ini tuh mudah deh soalnya, karena kalau misalnya kalian udah bisa menuliskan tujuan pembelajarannya, kalian tinggal ganti aja tuh kata kerjanya menggunakan kata kerja operasional yang tadi Ibu tunjukin. Nah, mentalnya tuh harus dibangun itu, baru dikasih segini. Nah, ini baru baru semester 3 loh. Bahkan nanti tuh ada dosen yang menyuruh kalian tuh buat buku loh. Ini ibu tuh cuman kayak nyuruh untuk agar kalian bisa paham apa itu tujuan pembelajaran. Karena soal yang kalian buat itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajarannya pun itu kalian nggak langsung buat sendiri. Kalian bisa ngambil di apa? Di RPP yang udah kalian kumpulin kemarin tuh, di silabus. Tinggal kalian ganti aja tuh kata kerjanya. Bentar ya, Ibu proses dulu ini filenya. Ibu mau ngasih contoh dulu nih supaya kalian ada gambaran. Jadi dulu tuh ibu juga banyak banget dikasih tugas sama dosen. Tapi ibu tuh berpikirnya pasti ini tugasnya bermanfaat buat masa depan saya. Nanti akan kepake nanti ilmunya gitu. Ternyata benar-benar kepake. Kalau kita ikhlas gitu kan. Kalau nggak ngerti tanyain aja gitu. Bentar ya, ibu mau buka dulu file untuk memberi contoh supaya nanti kalian ada gambaran. Hmm, sini. Karena kan ke kelasnya kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi pas nih ya. Nah, oke. Sekarang Ibu beri contoh dulu. Sebentar lagi, Kak. Nah, misalnya, oke. Ibu lihat dulu yang udah ngirim tugas. Ibu mau pakai contohnya. Ibu ditulis tangan apa diketik? Ditulis tangan aja. Nah, ini ada tugas dari Rekayanti nih. Nah, di Rekayanti ini tuh, oh ini salah ini tujuan pembelajarannya. Oh ini, oh ya di bawah ya. Siswa dapat memahami dan menjelaskan. Oke. Nah, coba perhatikan tuh, Dek. Buka tugasnya Rekayanti tuh. Jadi, eh, di dalam tujuan pembelajarannya itu, siswa mampu, Ibu hapus memahami ya, karena kalau kata memahami itu dia tidak bisa diukur. Yang paling tepat itu adalah menjelaskan. Siswa contoh tujuan pembelajaran. Sebenarnya ini udah ada. Kalian tinggal kayak semacam mengevaluasi kalau kata si ya Ariansa tadi. Mana yang sesuai dengan yang Ibu Mila minta. Siswa mampu menjelaskan. Ini Ibu ambil contoh di punyanya Rekayanti. Siswa mampu menjelaskan pengertian. Pengertian hak dan kewa- kewajiban sebagai warga Negara. negara Hmm, dengan benar. Nah, bagus nih, ya. Rekayanti nih. Dengan benar dan sesuai dengan nilai. Aduh, bagus banget ini tugasnya. Coba nanti Rekayanti tolong dihapus ya memahaminya ya. Langsung aja nanti dek siswa menjelaskan, jangan siswa dapat memahami ya. Nah, dengan benar sesuai dengan sila Pancasila dan UUD 1945. Nah, oke. Nah, udah pas ini kan. Siswa mampu menjelaskan. Kalau menjelaskan, oke, kalau menjelaskan, siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Oke, ini contoh Hmm, dari
C2 karena menggunakan kata menjelaskan. Oke. Hmm. Nah, bagaimana contoh soal yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran? Kalian tinggal menggunakan eh, apa 5W plus 1H gitu loh. Bisa juga langsung aja. Ini kan tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajaran. Nah, kalau contoh soalnya gimana, Bu? Tinggal ganti aja. Jelaskan pengertian. Pengertian, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Tinggal copy paste aja ini. Nah, bentar ya. Nah, udah kan? Udah belum tuh? Nah, karena ini adalah pertanyaan, ini pertanyaan ya. Yang kedua nih pertanyaan. 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 Nah, kalau ini tujuan. Contoh pertanyaan, contoh tujuan pembelajaran, contoh pertanyaan. Nah, kalau kalimat tanya berarti diakhiri dengan tanda tanya. Iya. Oke. Nah, tuh. Gimana? Udah paham belum? Oke. Nah, kalau misalnya masih masih belum paham, kalau kalau ada yang masih belum paham, boleh nanti buat aja satu satu tujuan pembelajaran ya, nggak apa-apa. Bebas ya, bisa milih C1 sampai C6 ya. Boleh ya. Jadi sekarang Pilih Ibu salah kurangi dulu satunya deh. aja. Boleh Ibu kurangi ya, nggak apa-apa, nggak sampai C6. Tapi dari C1 sampai C6 itu kalian boleh pilih salah satu ya. Salah satunya saja ya, Ya, Ibu. salah satunya saja. Satu tujuan pembelajaran yang mengarah kepada taksonomi C1 belum. sampai C6. Ya, C1 sampai C6. Dan satu pertanyaan yang mengarah kepada C1 sampai C6. Sebenarnya Iya. kalau kalian udah nyusun tujuan pembelajaran, tinggal diganti aja tujuan pembelajaran ini dengan kalimat tanya kan? Benar nggak? Iya. Nah, misalnya tadi ada yang namanya Iya. siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban misalnya. Kalian kalimat tanyanya seperti apa? Menganalisis belum nih, Bu? Iya, bisa bisa kayak gitu juga. Analisislah pengertian Dari hak dan kewajiban. betul. Tapi berhubung kita tuh ngajar siswa SD, jadi kita nggak akan bisa yang namanya apa ya, membantu mereka untuk memahami kata menganalisis karena ketinggian kan, benar nggak? Iya. Maka apa kata yang cocok? Maka lihatlah yang namanya taksonomi Bloom tadi. Nah, taksonomi Bloom itu nanti Ibu akan share. Coba Ibu share lagi nih taksonomi Bloom yang Ibu share tadi. Jadi kalian untuk membuat, nah ini nih. Oh ini ya. Nah di sini nih. Bentar ya. Lagi loading. Nah ini nih. Kelihatan nggak deh? Kalau misalnya nggak kelihatan, kalian bisa zoom out. Zoom in, sorry. Zoom in. Belum, Kelihatan Ibu. nggak? Belum. Belum. Nah, Kelihatan sekarang? udah Ibu, udah. Udah. Nah, misalnya kata menganalisis. Kan nggak mungkin pakai kata menganalisis kan kalau anak SD. Kalian bisa juga menggunakan kata ini di bawah ini nih. Iya. Nah, jadi untuk membuat apa ya, kata kerja operasional di soal maupun tujuan, gunakan di sini nih kata yang ada di bawah C1 sampai C6, ya, paham? Iya. Nah, Paham. misalnya tadi C2 kan menjelaskan kan? Iya. Nah, sorry, kalau C2 kan memahami, betul nggak? Iya. Nah, untuk kita membuat soal yang mengarah kepada C2, maka buatlah dengan menggunakan kata kerja ini. Menjelaskan. Nah, bener nggak tadi? Menjelaskan kan kita buat? Iya. Ya, kemudian kalau mau Iya. di aspek yang lain, misalnya mengaplikasikan.
Maka coba lihat apa yang cocok. Bisa juga melaksanakan, mengkonsepkan, menerapkan. Nah, bagaimana contoh soalnya? Eh, jelaskan contoh penerapan. Kan menerapkan kan? Jelaskan Iya. contoh menerapkan sila-sila Pancasila di kehidupan sekolah misalnya. Itu kata menerapkan. Kemudian menganalisis bagaimana kata menganalisis boleh dengan mengaitkan. Kaitkanlah konsep kemanusiaan yang adil dan beradab dengan kehidupan nyatamu, gitu kan? Mengevaluasi apa? Pokoknya lihat kata kerja di sini aja untuk membuat soal itu atau bahkan membuat tujuan pembelajaran. Gitu ya. Gimana? Udah paham belum? Jadi nanti ini Ibu akan share ke kalian ya supaya membantu pengerjaan tugas. Gitu ya. Oke. Gimana? Apabila masih bingung nanti tanyain aja di grup ya. Karena sekarang udah pukul 9.51 ya di sana ya. Iya, Ibu. Sekarang Ibu Bu. mau presensi kehadiran dulu. Ibu maunya ini aja, apa menyebut kalian satu persatu. Soalnya kemarin itu kalian banyak yang nggak hadir tapi tulis nama gitu. Ibu tidak mau terulang kembali. Oke, mulai dari Ariansah. Apakah hadir? Hadir, 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 Bu. Oke, jangan dulu keluar ya. Kita foto bersama setelah ini. Cepat ya. Tolong koneksi. Susastra, Alpa ya. Nurfidiati, Alpa juga. Rekayanti, Hadir, Ibu. oke. Devita Asta, mana Devita? Oh, Hadir. Jaringannya Ibu. oke. Ismi, Hadir. 7. Rabita, Hadir, Ibu. oke. Kemudian Cici Dila, Hadir, Ibu. oke. Cici Triwulandari, Alpa ya. Aprilianti, Ibu. Aprilianti hadir, Iya, Ibu hadir. oke. Anggun, Hadir. oke. Terus Anggun, Lailatul Ramdhani, Hadir, Ibu. oke. Ahwan, tadi Ahwan hadir ya, tapi di perjalanan. Jadi Ibu masukin izin aja. Ahwan, Wulan, Hadir, Bu. oke Wulan. Erni, Hadir, Ibu. oke Erni. Eti, Hadir Ibu. Magufiratul Nisa, Hadir, Bu. oke. 18 Tarisa, Alpa ya, Tarisa ya. Bu, hadir, Ibu. Hadir, pada Ibu. Iya ya hadir ya. Jaringan Ibu. Oh iya, oke oke. Nura Fatimah, Alpa. Alpa ya. Terus Nur Laila, Bu, hadir, Ibu. oke hadir. Ribi Andriani, Hadir, Ibu. Putri Salimah, Iyo. mana Ibu. Putri? Hadir Ibu. Oke, Kula Wulandari, Hadir, Ibu. oke Kula Wulandari. Terus Kartini, Hadir, Bu. oh, Hadir, hadir. ini Wulandari sebentar. Terus siapa lagi nih? Kartini, udah Rahmatul Asrin, Alpa Ibu. apa? Nazatul Fitra, apa? Sesak nafas katanya, Ibu. Kenapa? Sesak nafas, makanya Oh keluar. sakit. Iya ya, ibu Iya, masukin sakit ya. iya, Ibu. Khalifah, Tul Karimah,
Apa ya? Zumrani. Izin Ibu, lagi sakit. Sakit Jum Ibu. Sakit jangan izin ya. Jumrani. Karena sakit sama izin beda ya. Kemudian 29 Sutami. Apa ya Sutami ya? Sutami apa? Iya Ibu apa? Oke, M Taufik. Alfa Ibu. Apa? Atri. Alpa juga. 31 Atri. 32 Eka. Lagi di sawah Ibu katanya. Apa ya? Bantu orang tua. Harusnya kalau bantu orang tua pun tuh izin dulu ya. Udah izin Ibu. Ibu di grup dia izin Ibu. Udah ada, oh, oke, boleh. Iya. Pak, nanti Ibu bantu lewat video aja nih. Eka, terus Nur Awalia. Nur Awalia Apa apa Ibu? ya? Ada yang belum dipanggil namanya? Nur Hidayah. Nur Hidayah berarti kemarin nggak hadir ya? Iya, Bu. Nggak punya paket kemarin, Ibu. Ya harus diupayakan ya, karena Iya, kehadiran Ibu. itu bisa Maaf, maaf. Ibu pertimbangkan untuk nilai lulusnya ya. Nemo Ade. Lanjut, ada lagi yang belum dipanggil namanya? Oke, sudah semua berarti ya. Oke, Iya Ibu. silakan buka kameranya dek semua. Oke. Ya, jadi adik-adik sekalian, demikian pertemuan hari ini. Insya Allah di pertemuan pekan depan kita akan membahas RPP dan silabusnya. Mari sama-sama tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau Bu Mila ada salah kata perbuatan, mohon maaf ya. Iya, Ibu. Ingat, kalau nggak ada kuota, ayo nabung untuk ngisi kuota ataupun bisa cari jaringan ya. Supaya nggak ada alasan karena ibu pertimbangan juga kehadiran. Terus yang kedua kalau tugasnya nggak paham tanya ya, jangan sungkan untuk nanya karena kalian udah berusaha kuliah, harapannya mudah-mudahan bisa maksimal dalam prosesnya. Oke, ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah, Nomor terima satu. kasih untuk pertemuan hari ini.